berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DN1, DN2, DN3, atau DN4 yang ditularkan melalui gigitan nyamuk vektor. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang dapat menyebabkan risiko kematian dalam waktu singkat. Gejala klinis DBD meliputi demam tinggi yang berlangsung selama 2-7 hari. Demam berdarah ini penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini menyebar melalui gigitan nyamuk spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini ditemukan hampir di seluruh Indonesia, namun tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Virus demam berdarah masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes, khususnya nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus demam berdarah. Semua serotipe virus dengue dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain Aedes aegypti, demam berdarah juga dikaitkan dengan nyamuk Aedes albopictus dan juga Aedes polynesiensis. Dan masa inkubasi virus demam berdarah adalah 4 hingga 10 hari. Infeksi virus dengue dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit tanpa gejala, penyakit mirip flu, demam berdarah, demam, sindrom shock dengue, dan kematian. Infeksi virus dengue dapat memberikan kekebalan seumur hidup terhadap serotipe virus dengue. Karena infeksi virus dengue genus Flavivirus yang sama, namun hanya dapat memberikan kekebalan selama 2 hingga 3 bulan terhadap serotipe yang berbeda, yaitu perlindungan silang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda gejala demam berdarah, yaitu seseorang itu sering mengalami gejala demam tinggi yang mendadak, biasanya disertai dengan wajah memerah, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, sakit kepala, serta nyeri otot dan persendian. Untuk demamnya itu biasanya 39 derajat Celcius atau lebih. Dan untuk gejala umumnya itu seperti demam, nyeri di sekujur tubuh atau persendian. Yang ketiga itu ruam. Ruam itu biasanya muncul pada 4 hari, seperti campak. Dan yang terakhir itu perdarahan seperti mimisan. Terima kasih. Pengobatan demam. Antipirektik merupakan obat yang biasa digunakan untuk menurunkan demam. Obat antipirektik mempunyai efek menurunkan suhu tubuh pada penderita demam, namun tidak efektif pada penderita demam biasa. Terapi antipirektik mengurangi gradien antara suhu tubuh inti dan perifer. Oleh karena itu, idealnya terapi antipirektik dilakukan terlebih dahulu sebelum perawatan suportif pendinginan superfisial. Obat antipirektik yang umum digunakan antara lain paracetamol dan obat antiinflamasi non-steroid. Siklooxgenase 2 juga terdapat di otak yang memediasi demam dan berkontribusi terhadap persepsi nyeri. Ada 2 kategori penghambat siklooksigenasi. Penghambat siklooksigenasi yaitu yang pertama obat dengan sifat antiinflamasi, yang kedua obat tanpa sifat antiinflamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji Konferenza. Di sini saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya dengan Bapak siapa di sini? Soebul Fuad. Bapak Soebul Fuad. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Pak? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Anda panggil Bapak atau Mas? Mas aja ya. Mas. Sebelumnya saya mau nanya, nama panjangnya siapa, Pak? Soebul Fuad. Soebul Fuad ya. Umurnya 20 tahun. Jadi kelaminnya laki-laki ya. Untuk pendidikannya sekarang masih kuliah ya. Untuk statusnya belum kerja. Untuk golongan darahnya, Mas, kalau boleh tahu? AB ya. Hubungan dengan keluarga bagaimana? Baik ya. Untuk alamat tinggalnya Di Karangmundo. ya. Baik, di sini keluhan utama yang Mas rasakan apa? Demam sama
Pusing Mas. Demamnya pusing ya. Ya. Udah berapa lama ya demam sama pusing? 2 hari kayaknya. 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari kemarin ini. Apa ada penyakit yang diderita sebelumnya? Sebelumnya sih kayak asma gitu Mas. Asma gitu. Ya. Apa ada yang lain? Nggak ada. Untuk riwayat penyakit dari keluarga bagaimana? Kalau ayah saya itu sesak nafas. Sesak nafas. Kalau Kalau keturunan dari orang tuanya itu Mas. kalau Mas juga sesak nafas juga biasanya. Enggak, asma biasanya. Oh, asma. Untuk pola makannya bagaimana Mas? Kalau sakit gini, sehari bisa berapa kali? 2 kali Mas. 2 kali. Iya. Itu habis apa tidak makannya? Enggak habis, kadang kan kayak mual gitu sebelum habis. Udah mual. Itu makannya pakai sayur atau garingan gitu? Sayur. Pakai sayur ya. Untuk minumnya, biasanya kalau sakit gini berapa gelas wis? Mungkin 3 gelas palingan. Oh, 3 gelas. Iya. Untuk kencingnya itu bagaimana Mas? Warnanya pekat Mas, kuning tapi pekat. Baunya? Baunya ke bawah-bawahan ke obat-obatan gitu Mas. Oh, yang ada kan sering minum obat Iya, ya. mungkin. Untuk 1 hari biasanya berapa gelas wis? Kencingnya Mas. Iya. Iya. Mungkin ada 2 gelas kayaknya Mas. Oh, 2 gelas. Untuk PAK-nya 1 hari atau 1 hari sekali atau berapa hari sekali? 1 hari kayaknya. 1 hari sekali ya, masih normal ya. Itu kalau PAK sering panas apa tidak? Enggak panas. Nggak panas. Untuk teksturnya apa? Keras. Keras ya. Keras. Oh iya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mas untuk mau mengecek tanda-tanda vital Mas, suhu Mas gitu ya. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan Mas, nama saya Rizky Mawardana, perawat yang akan melanjutkan tindakan dari rekan saya yang tadi. Di sini saya akan mengukur tanda-tanda vital Mas ya, seperti tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, dan lain-lain. Mas, Mas apakah bersedia? Sedia. Baik Mas, saya akan mengukur tanda-tanda vital Mas terlebih dahulu ya. Izin ya Mas. Oke. Baik Mas, untuk tekanan darah Mas normal ya, 120/80. Mas, di sini saya akan mengukur suhu Mas. Apakah Mas bersedia? Iya. Baik, izin ya Mas. Amit ya. Iya. Amit terlebih dahulu Mas. Baik Mas, untuk suhu Mas tinggi ya, 38,5. Baik Mas, di sini saya akan mengukur nadi Mas. Apakah Mas bersedia? Iya. Saya monitor dari HP ya Mas untuk waktunya. Baik Mas, untuk nadi Mas normal ya, 88. Baik Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuril Bihana bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Subadini, yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melanjutkan tindakan dari teman saya. Di sini saya akan melakukan edukasi terhadap Mas. Sebelumnya kan Mas tadi demamnya tinggi nggih. Nanti jika di rumah Mas bisa melakukan kompres hangat, seperti kompres hangat. Terus tadi kan saya tahunya kan Mas kurang minum air putih ya, sehari cuma 3 gelas. Nanti Mas tambah di rumah itu
18 sehari gitu. Oh, iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya Mas ya. Kan trombositnya Mas kan juga turun ya. Itu biasanya dianjurkan untuk meminum jus jambu merah. Untuk pencegahan demam berdarah itu sendiri itu Mas bisa menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Terus itu untuk bak mandi di kamar mandi Mas itu bisa dibersihkan minimal setidaknya itu 1 minggu sekali. Jangan lupa untuk sampah-sampah yang kayak botol yang bisa tempat untuk penggenangan air itu juga dibersihkan Mas. Itu tempatnya sarang nyamuk Ya, Aedes gitu Mas. agar menghindari nyamuk-nyamuk Aedes gitu nggih Mas. Iya. Agar tidak menyebabkan demam berdarah seperti itu. Sekian ya Mas ya edukasi Dari saya. kami. Saya mohon izin pamit. Terima kasih nggih Mas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Kesimpulan, demam berdarah dengue adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 serotipe virus dengue, ditandai dengan 4 gejala klinis utama, yaitu yang pertama demam yang tinggi, yang kedua manifestasi perdarahan, dan yang ketiga hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya tenjan atau sindrom renjatan dengue sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian. Penyebab DHF yaitu virus dengue. Gejala utama DHF yaitu demam tinggi 2-7 hari dan muncul bintik merah pada badan. Penyakit DHF terdapat 4 derajat yang masing-masing memiliki ciri khas.